Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Cerita. Saya ingin bertanya, apakah kalian pernah menonton film psikopat yang terkenal karena keji dan sadis berjudul The Texas Chainsaw Massacre, atau film psikopat yang terkenal karena sangat mengerikan berjudul The Prom? Nah, apa yang terjadi jika kedua film yang sangat mengerikan ini digabung menjadi satu? Pada kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang seolah mampu menghadirkan dua film mengerikan ini menjadi satu. Film ini akan menceritakan tentang masyarakat di suatu desa yang berkelakuan seperti iblis. Mereka menganggap manusianya seperti hewan. Bahkan bagi mereka, masyarakat yang berada di luar penduduk desa hanyalah makhluk tanpa arti. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan 4 orang anak muda yang sedang berlibur. Namun, tanpa disengaja di tengah perjalanan, mereka menabrak seorang pria parubaya. Karena memiliki rasa bersalah, mereka sepakat untuk bertanggung jawab dan mengantar pria itu pulang. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di sudut desa tempat paman itu tinggal. Desanya tampak sepi dan juga aneh. Pemuda yang menyetir memutuskan untuk turun dan melihat kondisi sekitar. Namun tiba-tiba dari depannya muncul seorang berkepala babi datang dan memukulnya hingga pemuda itu jatuh dan pingsan. Para pemuda yang melihatnya di dalam mobil terkejut dan menjadi sangat panik. Mereka menjadi semakin ketakutan ketika melihat si kepala babi itu datang mendekati mobil. Kepala babi itu memukul-mukul kaca mobil hingga pecah, dan ia tidak langsung memukul para pemuda yang ada di dalam mobil, tetapi ia mengambil kunci mobil mereka sehingga mereka tidak dapat lari menggunakan mobil. Ia seolah sangat menikmati aura ketakutan yang muncul dari anak muda itu. Setelah pria babi itu menikmati ketakutan dari anak muda itu, ia segera menggotong pemuda yang pingsan dan pergi membawanya dengan mobilnya. Para pemuda yang tersisa itu tentu tidak membuang waktunya dan segera berlari mencari perlindungan di desa terdekat. Namun ternyata semua penduduk desa di sana adalah penduduk iblis. Para pemuda dengan mudah dapat ditaklukkan dan menjadi pingsan. Tak lama dari kejadian itu mereka telah sadar dan mereka sudah mendapati diri mereka berada di kandang besi seperti kandang hewan. Tak lama dari itu, seorang pria yang dijuluki kepala desa datang melihat dan mengecek mereka. Ternyata kepala desa itu berniat untuk menilai kualitas daging mereka. Mereka yang mengetahui hal itu menjadi sangat takut, dan mereka semakin ketakutan ketika datang lagi seorang pria yang dijuluki sebagai bos toko daging. Bos itu berencana untuk mengolah mereka menjadi makanan daging instan untuk disebar pada penduduk sekitar. Di sisi lain, pemuda yang pingsan di scene awal film tadi sedang digantung bagaikan daging jantung. Saat tersadar, pria itu memohon dengan lembut kepada bawahan si kepala babi untuk melepaskannya. Kepala babi yang mendengar hal itu tidak ingin bawahannya terpengaruh. Jadi ia segera menajamkan pisaunya dan memotong lidah pria itu. Setelah itu ia mengambil bagian isi perutnya dan ia sajikan sebagai makan malam mereka. Di sisi lain, dua gadis yang terkurung telah dipilih sebagai daging dengan kualitas baik. Untuk mendapatkan harga yang tinggi, bos babi merawat mereka dengan lebih baik daripada satu pria tadi. Ia memberikan makan daging kepada mereka. Para gadis yang memang sudah kelaparan melahapnya dengan cepat seperti orang yang tidak pernah makan. Tapi siapa sangka daging itu adalah isi perut dari temannya. Setelah mereka habis memakan tanpa mengetahui yang sebenarnya, kepala desa pun datang untuk kembali mengecek para gadis. Namun, di balik semua itu, ternyata kepala desa juga memiliki niat jahat pada gadis-gadis itu untuk memperkaos mereka. Saat kepala desa ini melancarkan aksinya, salah satu gadis melarikan diri. Namun hal itu tidak dapat bertahan lama karena ia berhasil dikejar dan ditembak mati hingga ia mati di tempat. Pria yang belum dibunuh itu menjadi marah karena melihat salah satu teman gadisnya dibunuh di depan matanya.
Ia melontarkan kalimat yang sangat kasar dan menghina si kepala desa. Kepala desa yang tidak terima membuka bajunya dan bergelut bersama pria itu. Namun kepala desa itu terlalu kuat. Pria itu bukanlah tandingannya, sehingga pria itu dengan mudah dikalahkan. Kepala desa yang tidak terima atas hinaan yang dilontarkan oleh si pria itu segera membawanya ke suatu ruangan yang sepi dan ia mempasung pria itu. Ia mengambil juga palu dan pakunya. Ia memaku sekujur tubuh pria itu karena ia sangat membenci ucapan pria tersebut. Di ruangan yang sepi itu hanya dipenuhi dengan teriakan kesakitan dari si pria tersebut. Di malam harinya, gadis yang tersisa dikeluarkan dari kandang. Gadis itu dipaksa untuk melayani para penduduk desa dan juga bawahan dari si kepala babi. Untuk mencegah si gadis itu lari, gadis itu diikat di atas kasur. Namun, untung situasi juga mendukung, sehingga para penduduk desa dan juga para bawahan si babi belum juga datang ke tempat tersebut. Hal itu dimanfaatkan oleh si gadis melarikan diri. Dengan lengannya yang cukup kecil, membuatnya berhasil lolos dari ikatan tersebut. Gadis itu segera mengambil lampu meja dan memukul salah satu bawahan si kepala babi yang sudah berada di tempat itu. Lalu ia segera berlari dan bersembunyi di dalam lemari. Dari dalam lemari, ia melihat si kepala babi yang datang dan tertidur. Si kepala babi sedang memegang sosis yang sangat aneh. Namun tak lama gadis itu tersadar, sosis itu adalah daging teman-temannya. Gadis itu pun segera merasa mual dan ia memutuskan dan bertekad untuk segera pergi dari tempat neraka itu. Saat situasi mulai aman, gadis itu mengendap-endap keluar dari tempat itu. Saat ia hampir keluar dari rumah itu, ia malah bertemu dengan si kepala desa. Namun ia dengan cepat memukul dan menendang kemaluan si kepala desa, sehingga kepala desa jatuh dan pingsan. Lalu ia mengunci pintu tersebut dan segera lari untuk menolong temannya yang terpaku. Ia menarik satu persatu paku dari temannya. Namun temannya yang tidak tahan akan rasa sakit itu berteriak dan tanpa sengaja membuat si kepala daging itu panik. Kepala babi yang sadar bahwa mangsanya telah melarikan diri segera mengejar dengan menggunakan pisau dagingnya. Pria yang ditolong oleh si gadis itu sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya, sehingga ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya menyelamatkan si gadis dan menyuruh si gadis pergi meninggalkannya. Si gadis pun hanya bisa menuruti kemauan temannya dan berlari meninggalkan tempat itu dan melihat temannya yang dihabisi oleh kepala babi. Si gadis berlari di sepanjang malam hingga tanpa dirasa pagi telah tiba. Ia merasa sudah sangat jauh dari tempat neraka itu, namun ternyata di belakangnya ada mobil merah yang sedang mengikutinya. Itulah si kepala babi. Si gadis yang mengetahui hal itu kembali berlari dan bersembunyi di kandang babi terdekat. Kepala babi pun segera turun dari mobilnya dan masuk ke kandang tersebut. Gadis itu bersembunyi, namun untuk beberapa waktu ia tidak dapat melihat keberadaan si kepala babi. Jadi ia memutuskan untuk berlari meninggalkan kandang tersebut. Namun dari belakangnya, hampir saja pisau daging mengenai kepalanya. Ternyata itu dilemparkan oleh si kepala babi. Setelah itu ia menggunakan seluruh tenaganya hanya untuk menghindari si kepala babi dan pergi berlari sekuat tenaga karena ia sadar si kepala babi memiliki kekuatan yang lebih dari kemampuannya. Pelarian gadis itu membuatnya tiba di padang rumput yang tinggi. Untuk sementara tempat itu menjadi tempat persembunyian yang cukup aman karena para rumput yang tinggi itu berhasil menutupi tubuhnya. Namun sayangnya hal itu tidak bertahan lama karena beberapa saat kemudian kepala babi berhasil menemukannya. Kepala babi itu menyerangnya dan tidak sengaja kepala babi menjatuhkan pisau dagingnya. Si gadis itu dengan cepatan segera mengambil pisau itu. Ia berbalik mengejar si kepala babi untuk menebasnya. Setelah gadis itu berhasil menebas si kepala babi, ia berlari karena telah melihat mobil yang lewat. Ia berusaha mengejar mobil itu dan meneriakinya, namun teriakannya tidak didengar oleh pria yang berada di dalam mobil, karena mobil itu dipenuhi oleh suara musik. Tiba-tiba dari belakang, ada tangan besar yang datang dan menutup mulut si gadis, bahkan menekan tubuhnya hingga gadis itu pingsan. Ternyata itulah si kepala babi yang tidak tewas.
Saat gadis itu bangun, ia tersadar bahwa ia telah terikat. Sebagian tubuhnya juga sudah terpotong. Ia tersadar bahwa ia dikelilingi oleh orang-orang yang mengenakan topeng kepala babi. Dan pada saat itulah ia dibunuh dan berhasil diubah menjadi sosis dengan kualitas tinggi menjadi makanan favorit penduduk di setempat. Sampai sini cerita berakhir. Oh ya teman-teman, meskipun ending dari film ini tidak tampak kemenangan dan juga keselamatan bagi si gadis, namun film ini juga berhasil membuat rasa takut, tegang, ngilu, keji, kesadisan terasa di setiap adegannya. Oke, the next kita bahas cerita apa lagi ya? Leave di komen biar asik. Sampai ketemu di alur cerita berikutnya. Subscribe!